Baik, Bapak Ibu, kita akan segera memulai kegiatan berbaring pada kesempatan siang hari ini. Kasih juga kami sampaikan kepada Pak Selamat SPD, MPD ya, selaku praktisi pendidikan yang telah berkenan meluangkan waktunya yang akan memberikan insight-insight ya buat Bapak Ibu semuanya ya, dan Bapak Ya, mau dapat aplikasi apa nanti yang disampaikan oleh narsum yang super hebat pada kesempatan siang hari ini, dan juga tentunya kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Yosia yang sudah berkenan menjadi moderator, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan kami yang terhormat Kepala BPP Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh PD. Kok PDM ya, jadi kagok nih gara-gara di luar berisik ya. Iya, dalam hal ini diwakili oleh Katim Kertiga Kemitraan sudah bergabung bersama kami juga. Selamat siang Bunda Widya Ningtyas Sistaningrum MM. Sehat selalu Bunda ya. Iya, dan tentunya kegiatan ini juga diinisiatori juga oleh PIC dari PDM berapa ya Mbak Lili ya? 05 ya. 05. PDM 05. 05 Ibu Lili, terima kasih ya sudah merancang kegiatan ini dengan sangat baik. Tentunya kegiatan ini kita harapkan bermanfaat juga bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan berbaring pada kesempatan siang hari ini. Nanti ada beberapa aturan yang main yang harus Bapak Ibu ikuti ya untuk mendapatkan e-sertifikat. Salah satu di antaranya Bapak Ibu harus mengisi evaluasi kegiatan, nanti akan di-share pada pukul 15 Mbak Lili ya. Oh iya, Dan hadir kemudian juga harus mengisi uh, evaluasi. evaluasi kegiatan dan daftar hadirnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini segera kita mulai dan diawali dengan doa bersama. Doa bersama dimulai. Terima kasih. Doa bersama selesai. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera dan duduk dengan tegak. Host kami persilakan. Host, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan berbaring oleh Kepala BPP Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Katim Kertiga Kemitraan dan Advokasi yang terhormat Ibu Widya Ningtyas Sistaningrum MM. Kami persilakan. Bunda silakan. Baik, Bunda Lili, terima kasih Mbak Yosi dan teman-teman internal PPMP yang sudah menyiapkan kegiatan belajar bersama dalam jaringan kita ya. Yang saya hormati Bapak Slamet, terima kasih sudah berkenan akan berbagi ilmunya, best practice-nya, praktek baiknya kepada peserta
Zoom meeting kita pada hari ini. Yang saya cintai, uh, Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting kita ya. Di sini ada teman-teman kepala sekolah, pengawas dan juga guru-guru. Selamat datang di kegiatan belajar bersama dalam jaringan dengan topik kita ini adalah inovasi pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, uh, menjelang triwulan akhir tahun 2024 kita sudah ada pergantian uh, Bapak Menteri Pendidikan ya, dasar dan menengah Mendikdasmen ya. Topik kita kali ini adalah topik yang sangat seksi karena topik inovasi pemimpin pembelajaran ini tidak lekang oleh waktu, kemudian juga dia tidak lekang juga oleh dinamika regulasi yang ada. Tetapi siapapun kita, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, guru, pendidik, kita memang harus memiliki keterampilan dalam berinovasi dan berkreatif ya sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Demikian juga kita sebagai tenaga kependidikan ya, sebagai kepala sekolah, kita pun tetap dituntut untuk memiliki sense of innovation, kreativitas ya dalam kita mengelola sekolah kita yang fokus pada peserta didik, khususnya core bisnis kita, yaitu proses pembelajaran di dalam kelas. Jika ada peserta yang kebetulan memiliki jabatan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala tata usaha, apapun itu tenaga kependidikan, inovasi pemimpin pembelajaran tetap melekat di tugas pokok fungsi kita. Nah, Pak Slamet sebagai narasumber kita, ini ahlinya ya Bapak Ibu ya, di dalam perinovasian dan produk yang sudah kita nikmati bersama selama kita menjadi ASN di Provinsi DKI Jakarta ya Pak Slamet. Kalau Bapak nanti menjelaskan itu sudah Bapak Ibu ikuti semua itu Bapak Ibu. Beliau memang kekuatannya itu ada di inovasi, kreativitas, ide-ide yang kadang-kadang out of the box gitu ya, melebihi tuntutan zaman begitu ya. Nah, yang akan beliau sampaikan ini juga pertama universal ya, kemudian sifatnya itu uh, memang sangat dibutuhkan sepanjang masa ya, lini masa ya. Jadi Bapak Ibu perlu mengikuti inovasi pemimpin pembelajaran ini yang akan Pak Slamet kaitkan dengan digitalisasi ya Pak ya, digitalisasi pendidikan ya, digitalisasi sekolah begitu ya. Nah, pesan dari Bapak Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta ya, kita semua yang berada di Zoom meeting ini bersama-sama menggali informasi sebanyak-banyaknya yang memang itu dapat kita manfaatkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di sekolah kita dan lagi untuk bisa memajukan mutu di sekolah kita sesuai dengan visi misi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sekarang, yaitu kita sebagai kota global. Pesan dari Bapak Kepala, semoga materi kita saat ini memenuhi asas keterpakaian, kesesuaian, kebermanfaatan buat kita semua yang mendengarkan sharing dari Bapak Slamet di siang hari ini. Demikian saja arahan dari Bapak Kepala BPMP, maka secara resmi kegiatan belajar bersama dalam jaringan hari ini 8 November kita buka dan silahkan dimulai. Kembali lagi dipandu oleh Mbak Seniwati ya, kemudian Mbak Yosi dan Mbak Lili. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Sukses Jakarta.
untuk Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah arahan dan juga sekaligus membuka kegiatan berbaring pada kesempatan hari ini. Bu Widya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Bunda. Padat banget hari ini kegiatannya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai materi pada siang hari. Tapi kayaknya tadi lupa pantun Bu Widya ya, susulin aja pantunnya ya. Iya, ya, Mbak Kurang Wati saja abdol yang kalau nggak pantun itu. dipantunin. Mbak Wati yang jago pantun. Pantun berbaring Iya, ya, pakai jamu-jamuan aja biar sehat karena kita iya, lagi kegiatan GSS iya, nih. iya, iya. Iya. Pantun buat Bapak Ibu semuanya ya. Suara jauh. Insya Allah cakep. Beneran cakep ini deh. Jadi suaranya Keren jadi nggak banget keluar Mbak nih, Pak. Wati kalau udah pantun ya. Jamu godang melanding. Yes, mantap, mantap. Yes, mantap. Suara ketemu lagi di kegiatan berbaring. Ini berisik Ini kanan kiri jadi saya nggak fokus nih Pak. Ya, ini soalnya Kalau nggak begini itu pesertanya ngantuk Pak. Yang ditunggu dari saya itu pantun pantunnya itu penyanyi. loh. Meramaikan suasananya itu sebenarnya nggak bermakna juga nih Pak. Hanya ini aja imunitas meningkat gitu loh. Iya, Baik iya, Bapak iya. Ibu, kita akan segera melanjutkan kegiatan berbaring. Tapi sebelum saya lanjutkan serahkan ke Mbak Yosi, saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu ya, jangan meninggalkan room dulu sebelum Bapak Ibu memastikan mengisi daftar hadirnya dan juga link evaluasi kegiatan. Nanti akan kami share pada pukul 15 dan Bapak Ibu harus mengisinya di hari ini, tidak boleh besok atau nanti malam. Dan link tersebut akan kita tutup pada pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah cukup jelas Bapak Ibu ya, nanti ketemu lagi di sesi terakhir untuk itu kami serahkan ke Mbak Yosi. Mbak Yosi silakan. Pak Selamat, terima kasih ya. Sama-sama ya Bu. baik, terima kasih. Terima kasih nih Mbak Wati ya, MC Sama-sama. kondang kita. Ini kayaknya kalau kegiatan berbaring ini yang dikangenin itu Pak Sinden sama Mbak Wati deh ini. Ya, bener ya Bapak Ibu semuanya ya, luar biasa. Baik, mohon izin Bu Widya, Pak Slamet, Mbak Wati dan Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta. Seperti biasa saya juga nggak mau kalah sama Mbak Wati, tapi saya nggak bisa nyindir. Saya izin memberikan pantun juga ini ya sebagai pembuka. Karena ini hari Jumat ya, jadi kita jalan-jalan di hari Jumat. Cakep. Jangan lupa membeli kue talam. Cakep. Ya, bertemu Bapak Ibu hebat, kan saya mengucapkan Cakep. salam. Assalamualaikum warahmatullahi Yeay. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Widya Ningtyas Sistangru, selaku Ketua Tim Kerja 3 Kemitraan dan Advokasi, yang dalam hal ini Ya, Mbak mewakili Yosi. Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Ibu. Ya. Yang saya hormati tentu saja narasumber kita yang alhamdulillah sudah bergabung bersama-sama kita di sini, Bapak Slamet. Selamat siang Bapak. Matur nuwun Pak sudah berkenan untuk menjadi narasumber di kegiatan ini. Serta yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta hebat yang telah hadir dan telah siap tentunya ya untuk mengikuti sesi materi pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan malah ya, saya Yosi dari BPMP Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah suatu kesempatan yang luar biasa bisa membersamai Bapak Ibu yang hebat ini dalam forum yang juga luar biasa ini, yakni di kegiatan bebaring, belajar bersama dalam jaringan. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memandu sesi materi bebaring pada hari ini dengan tema yang tentunya sangat menarik, yakni inovasi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, dunia terus berubah, perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan yang adaptif dan inovatif.
Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa, di mana setiap siswa memiliki gaya belajar dan potensi yang berbeda-beda, tentunya seorang pemimpin pembelajaran yang inovatif dituntut untuk mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mengakomodasi keragaman tersebut. Nah, bagaimana inovasi yang mungkin sebaiknya dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran? Saat lagi akan kita simak materi inovasi pemimpin pembelajaran yang disampaikan oleh narasumber keren kita ini, Bapak Slamet SPD MPD, yang sedari tadi sudah hadir membersamai kita. Selamat siang, Bapak. Halo, Pak Slamet. Jadi, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ya, Slamet. tadi rupanya drop Sehat saya. ya, Bapak? Alhamdulillah. Oh, gitu. Oh, iya, iya, iya. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan biodata Bapak ya, Pak ya. Ya, monggo, monggo. Supaya karena ini kalau kayak pepatah ya Pak ya, tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun mungkin peserta semua rata-rata kenal sama Pak Slamet. Izin ya Pak. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin saya menyampaikan atau membacakan ya profil atau biodata dari narasumber kita pada siang hari ini. Nama beliau adalah Slamet SPD MPD. Beliau lahir di Pekalongan tanggal 29 Juni 1965, menyelesaikan pendidikan pasca sarjana tahun 2002 di Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur LKP Hidup Cerdas dan Bahagia ya Pak. Selamat ya. Aduh, ini luar biasa nih Bapak. Bahagia terus berarti ya Pak ya. Aduh, halo. Iya, amin, amin. Beliau pernah berkarir di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan menduduki jabatan eselon 3 di beberapa satuan kerja perangkat daerah. Nah, sebagai seorang praktis pendidikan, Pak Slamet aktif sebagai pengajar dan motivator di berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan SDM. Dan Pak Slamet ini juga konten kreator YouTube loh Bapak Ibu. Wah, saya ini sering dikirimin ini video-video YouTube-nya luar biasa. Nanti Bapak Ibu juga bisa ya mencoba mengakses ya Pak Slamet ya. Jadi beliau telah membuat video-video inspirasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana meraih hidup bahagia. Insya Allah nanti kalau menonton video YouTube-nya Pak Slamet kita akan bahagia terus ya Pak Slamet ya. Amin. Izin Pak Slamet untuk nomor HP saya bacakan ya Pak Slamet, mungkin dari Bapak Ibu peserta mungkin nanti ada yang membutuhkan. Izin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mencatat ya. Jadi nomor telepon beliau sekaligus WA beliau adalah 012 9395 7373. Oke. Lalu email beliau cerdas.2000@gmail.com. Lalu ada websitenya ya Pak Slamet ya, nanti mungkin akan kita tayangkan saja ya Pak Slamet ya. Jadi websitenya adalah www.hanyasatu.com. Jadi hanya satu ya Pak Slamet ya, enggak dua ya. Satu saja, satu saja. Iya, dan www atau www.pondokair.com. Link YouTube-nya adalah Hidup Cerdas dan Bahagia ya Pak Slamet ya. Ya, siap. Jadi YouTube-nya Hidup Cerdas dan Bahagia. Moto Bapak adalah hidup ini baru berguna jika dapat membawa manfaat bagi orang lain. Masya Allah, beri aplaus dong Bapak Ibu, luar biasa ya moto Bapak. Baik Bapak Ibu, demikian sekilas info terkait Bapak Slamet selaku narasumber bebaring pada siang ini. Mungkin tidak berlama-lama ya Pak Slamet Nyun Sewu. Ini mari kita simak bersama Bapak Ibu materi inovasi pemimpin pelajaran bersama Bapak Slamet. Waktu dan tempat kami silakan Bapak, mohon izin nanti mungkin kurang lebih selama 60 menit atau 1 jam menyampaikan materi, kemudian 15 menitnya nanti tanya jawab. Begitu ya Pak Slamet ya? Ya, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Slamet. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu walau di layar Zoom. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, jajaran BPMP. Tadi ada Bu Widya, ada Bu Popi, Bu Yosi, Bu
Bu Lili, dan Bu Wati, dan yang lainnya. Yang saya hormati juga para guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh peserta Zoom pada sore hari ini. Tentunya tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur yang sebesar-besarnya atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, termasuk nikmat sehat dan kita bisa berzoom pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa sesuai dengan tema yang ada di Zoom meeting ini, tentunya saya akan menyampaikan yang terkait dengan inovasi pemimpin pembelajaran. Apa yang disampaikan oleh Bu Widya tadi tentunya menjadi tantangan bagi kita untuk bisa selalu berkreasi dan berinovasi sehingga kita tidak merasa bosan selaku pendidik, pengawas maupun pimpinan dari unit kerja satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya materi inovasi pemimpin pembelajaran ini itu sudah sering kita dengar dari berbagai macam aktivitas. Bapak Ibu lihat di internet ketika masuk ke Google, kita cari di mesin pencarian inovasi pembelajaran tentu banyak sekali. Nah, hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu agar kita juga selalu tertantang oleh kreativitas yang memang dibutuhkan. Saya akan memberi contoh pada Bapak dan Ibu bahwa materi ini saya susun dalam bentuk e-book yang nanti bisa Bapak Ibu akses juga lewat website yang tadi sudah disebutkan, yaitu www.hanyasatu.com. Nanti juga selesai dari acara ini atau di tengah-tengah acara ini, host akan menyampaikan link supaya bisa diakses secara mudah lewat handphone masing-masing. Bentuk e-booknya seperti ini. Sebelum saya menyampaikan lebih dalam, tolong ini perlu dicatat oleh Bapak dan Ibu, ya, karena kita akan masuk ke 3 akses ini. Yang pertama, akses nanti ke website hanyasatu.com. Yang kedua, ke akses YouTube, yaitu channel saya yang tadi sudah disinggung, Hidup Cerdas dan Bahagia. Yang ketiga, akan masuk ke e-book. Memang saya beri password, karena tidak semua orang bisa mengakses, dan tentunya peserta Zoom ini kita buka untuk akses, sehingga passwordnya saya tampilkan. Tolong dicatat atau di screenshot gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, nih sekilas profil tadi sudah dibacakan, maka saya lewat saja. Sebelumnya mohon maaf panitia dan teman-teman menyampaikan sedikit terkait dengan LKP Hidup Cerdas dan Bahagia. Karena saya sering ditanya, apalagi tadi disebut katanya sebagai direktur. Jadi Mbak Yosi dan teman-teman, ternyata untuk jadi direktur itu mudah Mbak Yosi. Kata orang susah, ternyata mudah. Caranya bagaimana? Ya caranya kita bikin lembaga sendiri. Jadi kalau kita buat lembaga sendiri, otomatis kita menjawab sebagai direktur. Jadi nggak usah sulit jadi direktur. Nah, hidup cerdas dan bahagia itu adalah sebuah gerakan untuk menemukan hakikat tujuan kehidupan. Saya yakin semua yang ada di Zoom ini atau yang live lewat YouTube pasti hidupnya ingin bahagia.
Bagi yang muslim tentu nggak asing lagi. Setiap akhir doa selalu kita tutup dengan bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita memang ini hidup cerdas dan bahagia. Oleh karena itu visi dari LKP ini mewujudkan hidup cerdas dan bahagia. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya nanti ikuti sampai selesai penjelasan saya. Misinya menjadi mitra semua orang. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjadi mitra dari LKP ini. Yang kedua, mencerdaskan masyarakat. Nah, dalam rangka mencerdaskan masyarakat itulah saya membuat channel YouTube. Jadi Mbak Yosi dan kawan-kawan, tujuan utama saya membuat channel YouTube bukan semata-mata mencari monetifikasi atau biaya dari iklan-iklan yang tertayang. Tapi saya tergugah sebuah catatan yang pernah saya baca, bunyinya begini, sehebat apapun orang, sepinter apapun orang, ketika sudah meninggal, selesainya sudah urusannya. Meninggal 1 hari, 2 hari, 1 bulan sudah tidak dikenang lagi itu oleh kalangan masyarakat. Namun, ketika kita bisa berkarya, ketika kita bisa mempunyai aktivitas yang bisa mengajak masyarakat, apalagi bisa tampil di media sosial seperti YouTube, maka selama itu pula, insya Allah pahala kita karena kita menampilkan kebaikan akan jalan terus. Itulah sebabnya saya membuat channel ini dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Ustadz guru ngaji saya mengajarkan 3 amalan yang tidak akan putus ketika dia sudah meninggal, yaitu 1, punya anak soleh dan solehah, 2 adalah amal jariah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Untuk ilmu yang bermanfaat itulah saya membuat YouTube. Apalagi saya sekarang kan sudah purna bakti, sehingga mau lewat mana lagi kalau tidak lewat channel-channel yang bisa memberikan fasilitas untuk bisa berkarya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan. Tentu ini harapan semua para pendidik yang ada. Nah, ini channel YouTube-nya nanti dibuka sendiri ya, channelnya Hidup Cerdas dan Bahagia, banyak sekali video inspirasi kehidupan. Sudah ada 64 video. Baik Bapak dan Ibu, tentunya bicara peningkatan mutu pendidikan, catatan saya ada 4 hal, Bu Yosi. Yang pertama adalah kebijakan. Nah, kebijakan ini tadi sudah diinfokan oleh Bu Widya, Menteri kita sudah ada yang baru. Saya yakin Pak Menteri yang baru juga akan punya kebijakan baru. Mudah-mudahan kebijakan baru itu ya masih memberlakukan yang lama, terus ada inovasinya, ada pembaharuannya, sehingga tidak menghilangkan jejak-jejak sejarah terkait dengan kurikulum yang ada. Nah, kebijakan ini akan mempengaruhi semuanya. Yang kedua adalah infrastruktur. Apapun kebijakan yang ada, kalau tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka mutu pendidikan itu akan sulit untuk bisa mencapai mutu yang sesuai kita harapkan. Lihatlah video-video di YouTube ataupun yang bertebaran-bertebaran di WA, masih banyak di pelosok sana, infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Alhamdulillah kita yang di DKI, saya rasa infrastrukturnya sudah oke. Karena pemerintah baik pusat maupun daerah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Yang ketiga adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang manajer, sebagai seseorang yang memang punya kesempatan untuk bisa membawa sekolahnya itu ke tingkat yang lebih maju, maka kepemimpinan sekolah itu sangat dibutuhkan. Maka saya beri catatan, kepemimpinan kepala sekolah diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya sekolah. Sumber daya sekolah itu ya ada sumber daya manusia, ada sumber daya dana,
ada sumber daya, sarana prasarana, lingkungan, dan seterusnya. Sehingga kepala sekolah itu harus bisa mengelola dengan baik dan benar. Saya ulang, dengan baik dan benar. Yang keempat adalah peran guru dalam proses pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak kurikulum, tentu guru ini harus memiliki kemampuan-kemampuan sesuai dengan perkembangan yang ada. Guru harus mampu berpikir kritis, kreatif, cakap dalam menyelesaikan masalah, dan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi, dan penuh kreativitas, sehingga dapat mendorong anak-anak terbangun motivasinya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya definisi dan inovasi itu sudah apal ya. Inovasi itu bisa dikatakan membuat sesuatu yang baru atau membuat perubahan. Tentu perubahan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Nah, inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya untuk memperbaharui berbagai komponen dalam penyampaian materi pembelajaran agar kualitas pendidikan meningkat. Nah, inovasi pembelajaran juga merupakan sebuah proses pengembangan metode, strategi, melibatkan teknologi, dan tentunya pengalaman belajar. Saya yakin dengan kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu sudah diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkreasi. Karena di sana sudah ada Merdeka Mengajar. Baik Bapak dan Ibu, pengertian pemimpin pembelajaran di sini saya batasi, yaitu dalam ruang lingkup guru, pengawas, dan kepala sekolah. Karena tiga personal ini yang terkait langsung dengan proses pembelajaran. Oleh karena itu, bisa didefinisikan pemimpin pembelajaran adalah individu yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memimpin proses belajar di suatu organisasi seperti sekolah atau tempat kerja. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan mengembangkan kompetensi siswa. Nah, tentunya pemimpin pembelajaran yang seperti apa yang kita harapkan? Yang pertama, dia harus punya visi yang jelas. Jadi seorang guru seharusnya setiap saat akan mengajar, dia memikirkan bagaimana saya harus menyampaikan materi ini agar siswa menjadi paham. Jadi seorang guru sudah mempunyai target, mempunyai mimpi, atau mempunyai visi. Yang kedua, tentu seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan ide, sehingga informasi yang muncul menjadi efektif. Yang ketiga, tentu seorang guru harus bisa menjadi motivator. Apalagi sudah kurikulum Merdeka, guru itu tidak sebagai satu-satunya narasumber. Dia merupakan bagian dari sumber belajar. Sehingga peran guru dititik beratkan sebagai motivator, sebagai pembimbing. Yang berikutnya adalah kemampuan mengadaptasi. Adaptasi itu fleksibel. Artinya juga harus bisa mengubah strateginya sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya. Kalau mencari bahan ajar, baik di YouTube maupun di internet, tentunya harus bisa adaptasi. Mana yang bisa disampaikan kepada siswa, mana yang harus
edit. Nah, sehingga informasi yang muncul kepada siswa itu informasi yang tentunya sesuai dengan ranah pendidikan kita. Yang berikutnya juga harus fokus. Jadi seorang guru harus fokus. Maka dari itu Bapak dan Ibu, tantangan dari seorang guru, pengawas maupun kepala sekolah saat ini luar biasa. Satu sisi kita berada di era revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah muncul informasi era revolusi industri 5.0, sudah naik satu tingkat. Kemudian sekarang kita sedang berada di kurikulum merdeka. Maka dua kondisi ini harus menjadi sebuah tantangan. Sehingga mau tidak mau, kita itu harus melek teknologi. Alhamdulillah, sisi positif dari COVID-19 yang lalu, maka kita semua tidak lagi memanfaatkan IT sebagai bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu saya sebut ada transformasi digital. Nah, untuk apa kita bertransformasi digital? Nah, tentunya untuk mempermudah kerja kita. Sebuah teknologi diciptakan itu untuk mempermudah kerja manusia. Kalaupun ada penyimpangan bahwa teknologi itu menjadi hal yang negatif, tentu penyimpangan itu tidak akan kita ikuti. Nah, dengan memahami konteks transformasi digital, maka tantangan juga akan semakin lebar. Anak-anak kita dengan mudah mengakses hal-hal yang negatif melalui gadgetnya. Kita juga terkadang juga nyasar. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini bagi para pendidik adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kita tidak lagi berbicara yang dulu, tetapi kita berbicara yang akan datang. Anak-anak kita ya, yang SMP, SMA, SMK, itu generasinya sudah berbeda dengan kita. Kalau cara lama kita terapkan saat ini, akan tidak cocok. Maka kita harus mengikuti perkembangan itu. Sehingga budaya kerja kita harus diubah. Nah, untuk apa sih kita mengubah pola pikir dan budaya kerja? Tentunya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan. Jadi para siswa berada di kelas itu harus senang. Para siswa berhadapan dengan guru itu harus senang. Sehingga keberadaan guru di kelas itu ditunggu-tunggu. Berbeda dengan kalau siswa berada di kelas dengan tidak senang. Maka akan terjadi penyiksaan batin ketika dia merasa tidak senang berada di kelas. Ketika sudah senang, insya Allah dia akan bisa cerdas. Karena orang yang sudah senang pasti akan mengikuti apa yang disampaikan oleh para gurunya. Nah, Bapak dan Ibu, bayangkan ternyata potensi dasar anak itu ada 8 area. Nah, 8 area ini tentunya harus kita sikapi. Memang kita tidak bisa membawa 8 area ini menjadi potensi yang menonjol semua. Tapi saya punya keyakinan di antara 8 ini pasti ada yang dominan. Nah, tugas Bapak dan Ibu itu memfasilitasi sehingga potensi yang dominan pada siswa itu bisa muncul. Ada yang memang dia mempunyai kecerdasan logika, ya pinter matematika, pinter fisika, pinter kimia, dan seterusnya. Ada juga yang dia kecerdasannya dari sisi bahasa. Ada juga dari sisi musiknya. Ada juga dari kinetis olahraganya. Maka dari itu, alhamdulillah, Kementerian Pendidikan sudah memfasilitasi segala bentuk olimpiade. Ada olimpiade sains, ada terus dan sebagainya. Nah, ini saya bangga karena apa, itu akan memacu anak-anak mengikuti sebuah tantangan. Nah, tentunya poin 5, 6, 7, dan 8 ini
ini yang sering terabaikan. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu bisa menyentuh area 5, 6, 7, dan 8. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa tadi saya menonjolkan perubahan pola pikir? Tentu saja kita ingin membawa dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan. Kalau berada di kondisi saat ini, Bapak dan Ibu, konon katanya ada 3 kelompok guru ya. Ada guru nyasar, ada guru bayar, ada guru sadar. Guru nyasar itu seperti apa? Guru nyasar itu mungkin memang dia sebenarnya tidak memiliki passion untuk menjadi guru. Tapi karena mencari pekerjaan sulit, atau karena orang tuanya jadi kepala sekolah, atau punya yayasan, atau sekolahnya ada di samping rumah, akhirnya dia coba-coba untuk menjadi guru. Dan kebetulan disitulah ada kesempatan diterima menjadi guru. Ini namanya guru nyasar. Yang kedua, guru bayar. Guru bayar itu selalu berorientasi pada cuan. Setiap dikasih tugas dia nanya, ada honornya enggak? Setiap diberi kepercayaan, dia nanya juga, apa yang bisa saya dapatkan dari aktivitas ini. Nah, yang ketiga adalah guru sadar. Nah, guru sadar ini adalah guru yang betul-betul menjiwai. Dari awalnya memang bercita-cita ingin jadi guru. Mungkin sekolahnya juga dari sekolah-sekolah yang terkait dengan keguruan. Nah, hanya diduga guru yang sadar ini jumlahnya belum menggembirakan. Oleh karena itu guru yang nyasar, guru yang bayar, kita mau bawa supaya semuanya menjadi guru sadar. Nah, bagaimana menjadi guru yang sadar? Tentu pola pikir kita harus berani melakukan hal-hal yang baru. Jadi yang awalnya kita selalu mengatakan, ah itu kan biasa. Saya sudah biasa ngajar materi X. Saya jadi guru sudah 15 tahun, sudah 30 tahun. Sudah apal banget itu. Kenapa saya harus belajar lagi? Kenapa saya harus mengikuti IKM? Kenapa harus mengikuti Zoom? Kenapa harus diupdate keterampilannya? Nah, yang berpikir seperti itu, yang menganggap sudah biasa, kemudian dia sudah merasa senang di zona nyaman, sekarang harus bergeser. Oleh karena itu kita melihat ke depan, berpikir di luar kotak atau out of the box ini memang diperlukan keberanian. Kita juga harus melawan keraguan. Dan tentu setiap aktivitas selalu ada resiko. Kita pun harus berani mengambil resiko. Sebagai salah satu contoh, ya, saya membuat konten di YouTube. Itu juga butuh keberanian. Kenapa? Karena sesuatu yang akan kita berikan akses kepada masyarakat, itu kita pertanggungjawabkan. Kata demi kata, video demi video. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ketika kita sudah berani mengambil sebuah resiko, nah tentu apa yang kita dapatkan? Yang pertama tentu kita ingin hasil yang luar biasa. Yang kedua kita harus bersaing. Mohon maaf, tadi Bu Widya sudah menyebut Jakarta ini sudah menjadi kota global. Ya kita harus bersaing. Lihatlah output dari sekolah kita, yaitu anak-anak kita lulusan. Bagaimana dia nanti akan bersaing? Indonesia sudah mencanangkan tahun 2045 itu Indonesia Emas. Apakah Indonesia Emas itu akan terwujud? Tergantung Bapak dan Ibu. Boleh Bapak Ibu hitung. Sekarang sudah tahun 2024. Kalau kita mau berhitung, katakanlah ini anak SMA, kelas 10. Kelas 10 itu kan usianya sudah 16 tahun. 16 tahun ditambah 2024 itu sudah 30. Ketika dia tamat SMA 3 tahun itu sudah 33.
Kemudian ditambah nanti dia lulus sarjana 4 tahun, sudah hampir 40. Nah, ketika dia bekerja, persis itu ada di tahun emas 2045. Demikian juga yang SMP, sekarang berada di SMP, itu akan pasti akan ke sana. Karena dia harus menamatkan SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, perguruan tingginya 4 tahun. Nah, inilah kerja kita semua diharapkan mampu. Yang pertama, mampu berinovasi. Jadi kondisi yang sekarang itu inovasi. Jadi judul webinar hari ini sangat bagus, Bu Widya, Bu Popi, Bu Yosi, dan lain. Inovasi. Nah, kan adanya inovasi, ya yang sulit menjadi mudah. Yang lambat harus menjadi cepat. Yang tadinya begitu-begitu saja berubah menjadi yang berkualitas. Itu kata kunci inovasi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, era sekarang sebenarnya era yang paling mudah kita jadi guru. Tidak seperti waktu saya jadi guru. Saya dulu jadi guru tuh mulainya tahun 1989. Ketika saya diangkat sebagai CPNS. Saya jadi guru sampai tahun 2004. Itu era teknologinya masih sulit. Akses internet masih mahal dan langka. Kalau sekarang dari HP sudah bisa. Saya yakin setiap guru punya HP Android dan pasti sudah bisa WA, berarti disitulah sudah ada akses internet. Sehingga akan sangat mudah kita memanfaatkan era digital itu. Sehingga bisa saya katakan pembelajaran di era digital itu merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan tentunya menguasai teknologi informasi. Saya akan kasih contoh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang ada di ruang Zoom ini semuanya bukan guru fisika, tapi pernah belajar itu. Nah, seandainya kita ingin menjelaskan ya contoh inovasi dalam pembelajaran fisika, ada teori atau hukum Faraday yang mengatakan bahwa apabila sebuah magnet digerakkan dalam sebuah kumparan, maka akan timbul gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu tidak bisa dilihat. Kalau kita hanya mengandalkan textbook seperti ini, siswa akan sulit membayangkan. Oleh karena itu, kita harus bisa berinovasi. Tadi saya katakan di depan, inovasi itu bisa membuat hal yang baru atau bisa merubah. Kalau Bapak dan Ibu bisa membuat aplikasi, itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa membuat aplikasi, tinggal menggunakan aplikasi yang sudah ada. Contohnya ini. Ini aplikasi saya peroleh ya dari searching di internet. Percobaan Faraday membutuhkan beberapa alat. Satu, sebuah magnet. Magnet ini sengaja diberi tanda S menunjukkan kutub selatan, N menunjukkan kutub utara. Yang kedua, kawat tembaga yang kita buat lilitan untuk beberapa lilitan, yang selanjutnya kita sebut kumparan. Yang ketiga, lampu. Yang keempat, alat pengukur tegangan. Yang kelima, kabel. Alat disusun sebagaimana yang terlihat seperti gambar ini. Dari ujung-ujung kumparan dihubungkan ke lampu dan ke alat pengukur tegangan menggunakan kabel. Faraday menyatakan
apabila sebuah magnet digerakkan ke dalam sebuah kumparan, maka akan timbul gaya gerak listrik. Mari kita buktikan. Saya akan pegang magnetnya, lalu saya gerakkan maju mundur atau keluar masuk dari sebuah kumparan. Ternyata lampu menyala. Lampu menyala ini diakibatkan karena ada arus listrik yang mengalir kepadanya. Demikian juga alat pengukur tegangan menunjukkan jarumnya bergerak ke kanan ke kiri sesuai dengan gerakan magnetnya. Apa yang terjadi sesungguhnya di dalam kumparan ini? Faraday menyatakan bahwa ketika magnet ini digerakkan di dalam sebuah kumparan, maka akan terjadi perubahan garis-garis magnet. Nah, bagaimana cara memperlihatkan garis-garis magnet? Kita akan klik tombol ini. Nah, ketika kita sudah aktifkan tombol garis-garis magnet, maka akan tampak garis magnet ini dari kutub utara menuju kutub selatan, baik yang ada di bagian atas maupun di bagian bawah. Nah, ketika magnet ini didorong masuk dan ditarik mundur, maka garis-garis magnet yang ada di dalam kumparan ini jumlahnya berubah. Itulah yang kita sebut perubahan garis-garis medan magnet. Nah, perubahan garis-garis medan magnet ini mengakibatkan gaya gerak listrik. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu, ini sengaja memang saya rekam. Jadi membuat video ini juga tidak sulit. Saya ngerekamnya pakai Zoom, aplikasi Zoom. Jadi saya rekam sendiri. Kan Zoom itu ada pilihan kan, pilihan untuk video pribadi ataupun pilihan untuk ikut rapat atau Zoom meeting ini. Nah, sehingga kita dengan mudah merekam. Aplikasi ini bisa Bapak Ibu jumpai, ya. Kita sekaligus memperkenalkan supaya Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti. Ternyata kok tidak sulit ya membawa pikiran anak-anak membayangkan bagaimana medan magnet itu terjadi. Bapak dan Ibu mungkin sambil melihat Zoom ini bisa buka laptopnya. Tadi saya sudah informasikan ada website yaitu hanya1.com. Jadi saya bukakan hanya1.com. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah mengakses website hanya1.com, ini tampilan awalnya seperti ini. Ya. Ini menunya ada assessment, ada capacity building, ada IT training, ada in-house training. Tadi sudah saya sebutkan bahwa materi saya susun dalam bentuk e-book. Jadi Ibu Bapak nanti akses di hanya1.com itu, kita klik. Nah, maka kita berada di halaman in-house training. Ini ada banyak materi. Ya. Mulai dari pengembangan karakter sampai kepada budidaya. Nah, di sebelah kiri juga ada menu mulai dari tulisan visi, misi, moto, modul. Nah, hari ini
pembelajaran kita ada di modul paling bawah, yaitu inovasi pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silahkan diakses. Nanti ketika kita klik inovasi pembelajaran, dia akan muncul dalam bentuk seperti ini. Awal membuka e-book ini pasti minta password. Tadi password yang saya suruh catat ataupun di capture, itu tinggal dimasukkan. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah inovasi. Cara membuka e-booknya juga gampang. Kalau pakai laptop, otomatis navigator ini sudah muncul. Ya, ada tanda panah, kita klik, dia akan terbuka. Kita klik, dia akan terbuka. Ya, jadi materi saya sudah sampaikan di sini. Atau pakai menu, ini ada garis 3, ketika kita klik, dia keluar tabel kontennya. Nah, tadi kita sudah berada pada percobaan Faraday. Jadi Bapak Ibu silakan coba mengakses websitenya ya Bapak Ibu, langsung kita coba praktek ya Pak Slamet ya. Ya, silakan. Coba Silakan Bapak. diakses. Ya. Diakses. Tadi websitenya www.hanya1.com ya. Hanya1.com ya. Nah, tadi kita sudah sampai kepada ini ya, hukum Faraday. Jadi kalau pakai e-book kan sebelah kiri itu teori, sebelah kanan videonya. Jadi kalau Ibu play, dia juga akan sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kali ini kita sebut kumparan. Ya, yang tadi saya jelaskan ya, ini saya stop dulu. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya buat yang untuk webinar ini, tidak hanya fisika. Yang kedua, Bapak Ibu, saya pernah ngajar fisika dari tahun 89 sampai 2004. Itu juga banyak sekali siswa itu mengalami kesulitan dalam memecahkan soal-soal fisika. Maka inovasi yang kedua, saya buat sebuah software yang saya beri nama Instant Tool. Instan artinya cepat, tool artinya alat. Jadi ini alat cepat untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Nanti videonya bisa Ibu Bapak akses. Seluruh video-video yang ada di e-book ini itu sudah tayang di channel YouTube Hidup Cerdas dan Bahagia. Ini mungkin tidak saya putar ya Mbak Yosi karena mungkin waktunya agak lama. Yang berikutnya ini sistem pencernaan. Ini misalnya pelajaran biologi. Bisa kita bayangkan di sebelah kiri, Mbak Yosi, ini akhirnya saya pakai e-book ya Mbak Yosi ya. Oh iya, injih Pak. Nah, jadi tidak lagi pakai PowerPoint ya. Saya langsung pakai e-book nih, saya udah beralih. Supaya teman-teman bisa ikuti. Ya, tadi saya lupa. Harusnya memang saya sampaikan, kalau bisa pakai 2 device. Jadi device pertama, laptop itu untuk lihat layar Zoom. Device kedua itu pakai HP. Untuk praktek seperti yang saya sampaikan. Bapak dan Ibu bisa dibayangkan menjelaskan sistem pencernaan kalau dengan gambar yang ada di sebelah kiri ini, siswa itu mungkin bingung. Tapi kalau dengan tampilan sebuah video, akan lebih realistis. Organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buccal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rektum, dan anus. Makanan akan melalui saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan saliva yang disekresi oleh kelenjar ludah
liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Oke, saya stop. Jadi dengan visualisasi seperti ini, pembelajaran itu jadi menyenangkan. Bila perlu anak itu pakai HP-nya, ibu bapak tinggal memandu, sampaikan linknya mana, atau ibu bapak sudah buat e-book seperti ini, tinggal di-share ke siswa, siswa bisa belajar di HP-nya. Sehingga dia akan mempunyai pengalaman baru bagaimana sih belajar menggunakan teknologi itu. Jadi HP Android yang sudah dimiliki oleh para siswa itu harus kita optimalkan. Kalau saya waktu jadi Kasudin maupun jadi guru, saya mempersilahkan siswa itu pakai HP untuk belajar. Yang penting terpimpin. Jangan dibiarkan dia main HP sesuka dia. Nanti dia masuk ke game dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini akan menggambarkan yang kira-kira abstrak-abstrak saja, yang sulit dicerna oleh nalar kita. Ini sebagai contoh misalnya, kita semua tahu mobil itu pasti ada koplingnya. Nah, bagaimana sih kerja kopling? Mungkin selama ini kita naik mobil ya enjoy-enjoy saja, tidak pernah berpikir bagaimana secara teknik. Nah, oleh aplikasi ini secara visualisasi bisa digambarkan. Coba kita lihat sekilas. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan? Bentar, Mbak Yosi, aku lupa nih. Ini suaranya terdengar nggak ya Mbak Yosi ya? Terdengar, Pak Slamet, terdengar jelas. Suara video terdengar? Ya, terdengar, Pak. Terdengar. Oke, lanjut Pak. Saya cepat tadi waktu share, lupa nyentang soundnya soalnya. Oke, saya Menekan lanjut. pedal kopling? Atau Jelas, Pak. mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual? Video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Untuk memahami kebutuhan akan kopling, pertama mari kita pahami anatomi mobil mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki band torsi yang sangat terbatas. Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal, dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi mengemudi, maka transmisi dapat membantu mengendalikan kecepatan roda penggerak. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Oke, saya stop ya. Jadi memperkenalkan ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang ruwet tadi itu dengan gamblang, dengan mudah bisa divisualisasi. Kita memang tidak perlu membuat visualisasi atau aplikasi itu. Di internet itu sudah tersedia banyak. Modal kita sering-sering berselancar di dunia maya atau di internet. Punya waktu kosong, searching. Saya itu dulu sering kalau pas lagi nganggur, saya searching. Nanti kalau ada sesuatu yang bagus menurut saya, itu saya download. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang itu sudah zaman sudah canggih. Ini mungkin bagi Bapak Ibu guru yang ada di SEMEA ya atau STM. Demikian juga Bapak dan Ibu. Ini juga ada aplikasi canggih
yang bisa dimanfaatkan. Anak-anak SMK, terutama di jurusan tata busana, itu juga mendesain, itu sudah ada aplikasinya. Jadi dengan sangat mudah mendesain sebuah busana. Kali ini kita akan belajar membuat desain menggunakan aplikasi eDesign X. Untuk membuat desain baju, maka kita memerlukan proporsi tubuh. Untuk proporsi tubuhnya dapat di-download dari link berikut ini atau kalian bisa cek di deskripsi box. Di sini sudah saya siapkan beberapa proporsi yang bisa kalian gunakan. Tinggal pilih sesuai keinginan kalian. Bisa di-download atau bisa di-screenshot untuk digunakan kembali. Setelah punya proporsi tubuh, baru kita bisa memulai mendesain baju. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Lalu pilih galeri saya. Kemudian pilih tanda plus yang ada di ujung kiri bawah. Kita pilih tanda plus, lalu kita pilih kanvasnya. Kita pilih ukuran kanvas yang HD nomor 2 ini ya. Kita klik. Nah, setelah muncul kanvas putih seperti ini, lalu kanvasnya kita zoom out, kita kecilkan biar semua pinggir-pinggirannya ini kelihatan. Setelah itu kita klik layer. Layer itu ada di bagian sini, bawah sini, yang angka 1 putih ini. Lalu kita pilih gambar kamera. Ini kita akan memasukkan gambar proporsi tubuh yang sudah kita download tadi. Lalu kita cari di mana kita menyimpan gambar proporsi tubuh. Pilih ini, kita sesuaikan tingginya. Lalu kita pilih centang. Nah, jika muncul pemberitahuan seperti ini, kita klik batal. Karena kalau kita klik OK, nanti gambarnya akan jadi hitam putih. Setelah itu, kita klik layer lagi, dan kita klik tanda tambah yang di sini. Nah, ini untuk memunculkan layer baru atau lapisan baru. Kita akan membuat desain baju di layer yang baru ini. Karena kalau kita buat di layer yang di bawahnya, yang layer nomor 1, maka baju kita nggak akan kelihatan. Jadi lebih baik layer nomor 1 ini kita hapus saja. Kita akan mulai mendesain di layer atau lapisan yang kedua. Untuk memudahkan, bisa kita zoom in, zoom out, tergantung kalian. Untuk mulai menggambar, kita pilih yang ini, tanda ini. Di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ada kuas, penghapus, ember cat, teks, dan masih banyak lagi. Untuk menggambar kita gunakan kuas. Lalu kita pilih pennya. Biasanya saya pilih yang paling atas. Pen yang paling atas. Ketebalan ini bisa diatur. Kalau di sini nanti kalau kita tarik ke kanan nanti pennya ini bisa besar. Kalau kita tarik ke kiri, pennya akan mengecil. Untuk membuat bajunya saya menggunakan Saya agak cepatkan ya. Kita hapus biar rapi. Lalu kita gambar lagi. Setelah itu, desain yang sudah saya buat ini akan saya warnai. Kita pilih dulu warnanya. Saya akan menggunakan warna ivory. Saya pilih dulu. Nah, kuas dengan ketebalan yang kita naikkan. Ya, garis-garis seperti ini harus kita tebalkan. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi itu saya memperkenalkan ya, nanti dipelajari lagi, e-booknya bisa dibuka, karena e-book ini akan terus
tayang di website saya. Jadi silahkan, mumpung ibu bapak masih bisa akses, akses saja. Tapi kalau nanti ibunya ternyata aksesnya sudah tidak bisa, ya tentu nanti kita komunikasikan lagi. Karena ibu yang saya tampilkan di internet itu ada durasi jam tayangnya. Oke, saya lanjut supaya cepat selesai. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya prinsip-prinsip yang tadi sudah saya jelaskan itu yang menjadi bahan pemikiran. Kalau kita sebagai kepala sekolah atau calon kepala sekolah atau yang bermimpi ingin jadi kepala sekolah, ya ini ada 6 prinsip yang mungkin bisa dianut. Yang pertama, tentu seorang kepala sekolah harus bisa membangun, mengajak, memotivasi seluruh anggotanya supaya bisa membangun tujuan bersama. Saya yakin di sekolah itu ada visinya. Hampir setiap sekolah mempunyai visi. Tapi sayang sekali ketika saya berkunjung ke sekolah, baik berkunjung secara dinas atau diundang oleh sekolah sebagai narasumber, setiap saya tanya, apa visi sekolah ini, Bapak, Ibu? Rata-rata mereka nggak tahu, nggak hafal, dia bilang. Lah, kalau visinya saja sudah tidak paham, mengajar selama ini kemana arahnya? Oleh karena itu, tolong visinya dicermati kembali. Sudah sesuaikah dengan perkembangan zaman? Sudah sesuaikah dengan kurikulum yang berlaku? Sudah sesuaikah dengan harapan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat? Kalau sudah bisa membangun visi bersama, ya tentu harus bisa berkreasi dan berinovasi. Nah, kepala sekolah itulah punya target mengajak seluruh gurunya itu berkarya. Saya mengapresiasi beberapa sekolah, ya. Ini bukan iklan ya Mbak Yosi, tapi dia bilang, Pak Slamet, bisa nggak guru-guru saya dilatih? Ada yang pingin dilatih membuat guru. Kemarin saya melatih ada 40 orang. Ada yang ingin membuat literasi digital, ada yang ingin membuat virtual dalam pembelajaran, virtual Ya, laboratorium. ada tuh. Ada cara supaya dia nggak muter-muter. Ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, tentu hidup ini kan tadi saya bilang, ya harus bisa membawa manfaat bagi orang lain supaya hidup kita itu berguna. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, karena ini sudah hampir slide terakhir, saya akan kembali ke website saya supaya Bapak dan Ibu tidak ngantuk. Ya, saya close dulu. Memang rutenya begitu Mbak Yosi. Kalau tidak di close, katanya begitu kita mau kembali ke layar lain suka nggak tampil. Nah, kalau sudah berada di ibu ini ada logo S kedip-kedip atau ini ada yang di bawah, juga silakan diklik saja. Ada tulisan hanya satu juga bisa diklik. Nah, ketika kita klik, kita akan berada di sini. Nah, silakan Bapak dan Ibu, ini diturunkan scrollnya ke bawah, terus gitu, ya. Nah, yang paling bawah ini ada media pembelajaran, ya. Kita akan coba ini virtual laboratorium. Nah, di halaman virtual laboratorium ini juga banyak sekali. Ini sudah saya koleksi dari berbagai macam situs. Saya kumpulin ke sini, Mbak. Itu Bu Popi. Supaya nanti teman-teman nggak lagi menjelajah yang sulit. Tinggal buka aja hanya satu. Makanya tadi Bu Yosi ya, hanya satu ya, nggak usah hanya dua, hanya tiga, hanya satu. Jadi ngingetnya gampang. Saya membuat nama-nama itu nggak mengingat, hanya satu. Tadi percobaan Faraday, Ibu Bapak bisa klik di sini, ya. Begitu kita klik ke sini, dia akan membuka aplikasi. Nah ini tadi Mbak Yosi yang saya pingin teman-teman peserta ini ada salah satu yang mencoba. Kira-kira memungkinkan nggak ya Mbak Popi ya? Mbak Yosi, Pak. Atau Mbak Yosi, Mbak Yosi, sorry. Atau J, Pak. memungkinkan nggak Mbak Yosi?
Boleh nggak Saya apa-apa kita coba satu ya, satu orang ya Pak ya. Nah, kita coba supaya ada pengalaman ya. Berarti layar saya tutup ya. Ya, Pak Slamet. Oke, layar saya tutup. Saya berharap nih dari salah satu peserta mengakses web hanya satu.com sehingga kita lihat nih. Saya suruh share di sini nanti saya pandu supaya dia punya pengalaman. Silakan kira-kira siapa ya yang bisa ya, Mbak Yosi? Iya, baik. Terima kasih Pak Slamet. Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Slamet. Nah ini kita ingin tahu nih, mungkin Bapak Ibu ada salah seorang yang ingin langsung mencoba ya mengakses ke websitenya Pak Slamet langsung. Tadi kan mungkin sudah ada yang sambil membuka ya. Mungkin bisa ada siapa begitu Bapak Ibu volunteer, volunteer ya kalau begitu ya, yang bisa mencoba. Siapa kira-kira dari para peserta ini? Bapak Ibu tentunya sudah membuka juga ya, mencoba membuka dengan laptop masing-masing. Itu pakai HP juga bisa, cuma pakai HP kan susah nge-share-nya Oh, ya. HP bisa juga. Oh ya, boleh HP bisa juga. Bapak Ibu, Kalau adakah boleh raise hand mungkin yang ingin mencoba langsung biar ditampilkan di seperti layar ini disaksikan banyak orang. kami ya. Ya, disaksikan. Jadi sambil mencoba latihan gitu ya, dicoba. Mumpung ada Ya, narasumbernya langsung ini Bapak Ibu, jadi nanti diarahkan ya Pak Slamet kalau ada kendalanya. ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba ini, coba-coba nanti kita tampilkan di layar. Bapak Ibu tampilannya akan kita tayangkan di layar, sekalian mencoba. Bagaimana nih ada Ibu Nita? Bagaimana Bu Nita, mau coba nggak Bu? Dari SDN Menteng? Coba-coba nggak apa-apa Ibu? Ya, itu udah rasain itu. Bu Bu Raffi itu. Oh, Bu, siapa? Oh, bukan. Raffi Itu Pak, itu itu, ini panitia apa? oh, panitia itu ada Pak rasain Raffi. itu. Oh, Pak Raffi. Oh, iya. Mas, Pak Raffi ya, Raffi Ya, Haidar. Coba. Raffi. Coba Pak Raffi. Oke, baik. Ini kan berarti laptopnya Pak Raffi ya. Iya, Nah, silakan Pak. Masuk di alamat itunya Pak. Alamat webnya diganti. Alamat webnya diganti Pak. Ya, itu udah itu sama itu. Yang paling atas, pusat pelatihan SCM. Oke, klik. Nah, itu masuk di web hanya satu.com, tarik ke bawah pelan-pelan, ya. Terus, terus, nah, pilih di situ ada Pak modul pembelajaran. Pilih virtual laboratorium Pak, sebelah kiri. Virtual, klik virtual laboratorium betul tuh. Nah, klik. ya, virtual. Nah, terus itu masuk di virtual. Virtual ini isinya banyak. Turunkan pelan-pelan. Nah, itu ada gambar yang keenam. Itu namanya hukum Faraday. Yang hukum Faraday bawahnya Pak, bawahnya. Bawahnya itu, diklik ya. Nah, tunggu sebentar, sedang buka aplikasi. Nah, di situ sudah tampil ya. Nah, Bapak bisa klik di magnet, ditahan Pak. Klik tahan di magnetnya. Nah, klik tahan, terus gerakin, naik ke atas, naik turun. Nah, jalan kan? Nah, maju mundur. Nah, maju mundur. Itu berarti ketika bergerakan maju mundur, itu terjadi gaya gerak listrik. Untuk menampilkan alat ukur, Pak, di sebelah kanan itu ada tulisan voltmeter, Pak. Dicentang, Pak. Sebelah kiri. Ya, nah itu muncul alatnya. Coba Bapak gerakan lagi magnetnya. Maju mundur, maju mundur. Nah, kalau Bapak gerakannya pelan-pelan, dia nyalanya dikit. Kalau Bapak gerakannya cepat, dia akan nyalanya kencang. Karena apa? Itu kecepatan gerakan magnet, kecepatan perubahan flux. Bapak untuk menampilkan gaya gerak magnet di bawah voltmeter itu ada kotak lagi Pak. Silakan dicentang Pak. Nah, itu muncul ya. Coba bawa gerakan lagi maju mundur. Nah, itu kan. Nah, sekarang Bapak coba
itu magnetnya bisa diputar, Pak. Itu kan yang di depan N, yang di belakang E, dan klik, Pak. Nah, itu bisa berubah. Nah, dicoba apakah ada pengaruh kutub magnetnya masuk keluar dari kumparan, ya kan? Nah, sekarang coba posisi magnetnya di luar, geraknya naik turun, Pak. Naik turun, jangan keluar masuk, naik turun. Nah, jangan dimasukkan, naik turun aja. Jangan dimasukkan, Pak, di luar aja. Nah, itu gerakan naik turun. Nah, ketika naik turun tidak ada perubahan yang berarti. Kenapa? Karena magnetnya tidak berada di kumparan sehingga tidak timbul perubahan gaya listrik. Nah, pembelajaran seperti ini anggap saja, mohon maaf, Pak Rafi peserta didik, saya guru. Jadi nanti Pak Rafi bisa coba anaknya yang belajar sendiri, Pak. Jadi buka aplikasi, gerak-gerak sehingga anak merasa oh kok begini, oh kok begini. Gitu ya, Pak. Nah, silakan Bapak ini di closing dulu, Pak. Di closing aja tapi jangan keluar dari Mas. Sebentar, Pak. Oke, Pak, masuk lagi, Pak, ke website saya, Pak. Masuk lagi, Pak, ke situs lagi. Oke. Uh, coba Pak back, Pak. Atau sebelah kiri, itu sebelah kiri masih muncul. Hanya satu .com-nya. Hanya satu .com sebelah kiri. Klik, Pak. Klik sebelah kirinya, Pak. Sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Itu kan masih di Faraday. Sebelah kiri apa-apa ada menu atas. Enggak, atasnya, atasnya, atasnya. Nah, itu hanya satu .com. Bapak klik lagi. Pelatihannya itu, pusat pelatihannya diklik lagi, Pak. Pusat pelatihan diklik lagi. Nggak apa-apa ya, Mbak Josi ya, supaya kenal. Terus tarik lagi, Pak, ke bawah. Tarik lagi ke bawah, terus pilih lagi, Pak, virtual laboratorium. Pilih lagi. Oke, kita tarik ke bawah, Pak. Pelan-pelan. Nah, yang sebelah kiri, Pak, itu ada virtual biologi, Pak. Nah, itu bawahnya ada tulisnya PH. Klik, Pak. Diklik, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, ini akan cara makro, Pak. Pilih yang makro aja dulu. Makro diklik. Nah, Bapak dan Ibu, ini virtual laboratorium mengukur pH. Sebelah kiri ada tulisan ya, basic dan acid ya, itu kan asam basa. Nah, itu Pak, di dalam bejana ada tulisannya kan netral ya, Pak. Netral itu isinya benda yang asam basanya. Coba Pak ditarik, ditarik, cemplungin, Pak. Yang barusan Bapak tuh tarik. Nah, cemplungin ke dalam bejana, Pak. Masukin, Pak. Terus ya, taruh situ. Ya, oh stop. Maka di sebelah kiri muncul pH-nya 7. Kalau yang normal. Nah, bejana ini akan ada isinya. Sekarang Bapak mau ngosongkan bejana. Di sebelah kiri ada keran tuh, Pak. Coba kerannya ditarik ke kiri, Pak. Nah, itu keluar kan? Habis 0. Sekarang di atas ada pipet, Pak. Ada pipet, ada tulisannya water atas dulu, Pak. Sebentar, Pak. Ada water, ada tanda panah. Tanda panah, klik dulu, Pak. Nah, itu macam-macam. Misalnya Bapak pilih susu, milk, susu ya, klik. Nah, sekarang pipetnya Bapak tekan, pipetnya tekan, pipetnya tekan, pipet tulisan milk, pipet. Nah, tekan tombol merahnya, Pak. Nah, tuh tahan aja. Itu kan ngisi ya, ngisi bejana itu terus naik kan? Ya, Pak, lepas, Pak. Lepas, lepas, lepas. Nah, susu itu pH-nya berapa? Di sini tertulis 6,5. Jadi ketika kita membuat susu juga harus hati-hati nih. Keasaman atau kebasahan. Andekan susu yang 6,5 ini di perut kita nggak cocok, kita mau turunkan pH-nya. Cara nurunkannya bagaimana? Di atas sebelah kanan ada tulisan water, Pak. Nah, itu pipetnya tarik, Pak. Kerannya tarik ke kanan. Nah, itu ngisi nambah. Oh, ditambah air. Maka pH-nya turun. Yang tadinya 5, berapa? Ya kan? Berubah. Ini bisa untuk cara belajar. Jadi siswa tidak lagi takut kena air. Bapak juga nggak takut kehabisan bahan. Karena bahan praktek itu kan sekarang mulai mahal.
Jadi Bapak bisa coba campuran apa, diaduk sama apa, gantung dari pipet itu ya Pak. Kurang air, tambahin air, pH-nya bisa naik. Oke Pak, back aja Pak, biar nggak buka. Back aja Pak, tanda panah. Back di nah, Bapak dan Ibu, di situ banyak ya. Nanti ada matematika juga ada, kesenian juga ada. Hanya kalau yang kesenian harus diinstal dulu. Oke, sekarang saya tanya ke Pak Raffi. Pak Raffi, halo, buka mic-nya Pak. Iya, silakan Pak Raffi. Gak apa-apa ditanyakan. Halo Pak. Oke, Pak Raffi kan terima kasih Pak telah memberi simulasi ataupun jadi volunteer tadi kata Mbak Yosi. Jadi dengan metode seperti ini Pak, mudah-mudahan siswa itu menjadi lebih paham Pak, karena dia punya pengalaman. Nah, silakan Pak berkomentar apa yang mau disampaikan pada acara ini Pak. Silakan Pak. Silakan ya. Bisa Pak, komentar sedikit Pak Raffi ya. dengan Pak Raffi, situs Pak Raffi. tadi bisa membuat para siswa itu tidak kebosanan saat belajar fisika, biologi. Soalnya kan selama ini mereka itu hanya belajar lewat buku paket, Pak. Sehingga itu kebanyakan membuat para siswa mengantuk atau bahkan bosan. Nah, dengan adanya teknologi ini bisa membuat imajinasi para siswa itu meningkat. Oke. Biar mereka bisa tahu gimana. Oke, ini kan sebenarnya Bapak dan Ibu nggak perlu membuat aplikasi ya. Nanti kan susah itu. Bahasa skripnya kan susah. Pakai aja aplikasi yang sudah ada. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa perhatikan sampai laptop Bapak dan Ibu juga bisa dipakai menjadi alat musik. Di bawah itu kan ada ya Pak, virtual kesenian Pak. Coba Bapak klik. Sebelah kiri Pak, menu sebelah kiri. Setelah Bapak tadi klik yang biologi, itu di bawahnya ada virtual kesenian Pak. Udah bener tadi Pak, udah kelihatan. Turun. Ke bawah, ke bawah Pak. Nah, itu ada sebelah kiri. Kan Bapak tadi sudah klik virtual biologi. Nah, itu diklik aja Pak, klik. Satu aja. Sekali lagi. Nah, ini mengarahkan kepada situs yang membuat HP kita, laptop kita itu bisa menjadi sebuah organ. Tapi ini harus diinstal. Nah, kalau install kan kelamaan. Ya, saya akan peragakan aja dari sini. Silakan Pak, di closing Pak semuanya Pak. Keluar dari share paparan Pak. Oke, saya akan perlihatkan Bapak dan Ibu yang virtual kesenian yang sudah saya install programnya. Saya akan coba buka ya. Waktunya 5 menit lah ya Pak Selamat. Oke, siap. Enggak, ini supaya tidak penasaran ya. Jadi, ya, saya masuk, share lagi. Namanya e-organ ya Pak. Nanti Bapak bisa download. Sudah terlihat Bu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Jadi ini organ kita bisa untuk hiburan. Laptop kita. Jadi sorry. Jadi begitu kita play di sini. Dengar, terlihat Bu? Saja terlihat dan terdengar. Terdengar. Itu lihatnya organ bergerak kan? Iya. Itu yang mencet-mencet kita, Pak. Iya, saya lagi main. Pak ya. Lagunya di sebelah kanan nih. Saya masukkan. Pencetnya pakai kursor gitu Pak sama. Saya nyanyi nih. Bila kita jumpa Jadi gitu Mbak Yosi ya. Jadi iya. ternyata sederhana.
Jadi laptop yang kita punya itu bisa apa aja. Nah, jadi guru ini harus memang berselancar, belajar. Jadi mengajar fisika, ngajar kesenian, ngajar bahasa Indonesia, ngajar apa aja bisa. Bahkan sekarang untuk mengarang itu mudah sekali, Bu Yosi. Iya, Ya, Pak. dengan apa? Nah, kita coba 1 menit lagi ya, Bu Yosi ya, supaya teman-teman nggak Iya, Pak. penasaran. Jadi Iya, satu iya. menit lagi, saya coba buka mesin Google itu. Ibu Bapak tinggal ketik aja THAT chat gitu ya, GPT. Nah, klik aja chat GPT. Nah, ini yang nomor 2 nih. Jadi ketika kita klik di sini, Halo, Pak Raffi masih bisa? bisa coba Pak Raffi buka lagi share-nya Pak. Oke Pak, Bapak itu Ibu, di Bapak Ibu saja Pak, yang lain juga dicoba ya. ke website baru Pak, plus di atas Pak, mau masuk ke Google Pak, di atas Google terus, ya itu hanya satunya di ya silang, Bapak ketik CHAT Pak, CHAT. Nah itu udah ada Pak, Chat GPT bawahnya ada Pak, udah muncul, bawahnya pilih Chat GPT atas, yang atas. Nah, pilih lagi Pak, Chat GPT. Oke, kita tunggu jenak. Nah, di situ kan ada tempat untuk ngetik sesuatu kan ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin tulisan, Bapak Ibu nggak usah pusing, saya mau ngarang, mau nulis kok susah. Bapak tulis itu Pak, kelinci gitu Pak, ketik kelinci, kelinci, enter Pak, enter. Nah, itu nanti akan muncul kelinci itu apa, bla 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 bla. Nggak sampai 5 menit muncul, ya. Oke, Bapak ketik lagi Pak, terserah Bapak mau ngetik apa Pak, Mirip ketik aja. aplikasi Gemini itu ya Pak ya? Selamat ya. Ya, jadi teman-teman, Bapak dan Ibu semua membuat video-video itu kalau suntuk gitu nggak punya ide ya udah buka ChatGPT. Tetapi saya ingatkan jangan di copy 100% seperti itu karena itu hak ciptanya punya GPT. Paling tidak kita tahu substansinya, nanti kita buat bahasa narasi ya dengan bahasa kita. Oke Pak, ditutup Pak. Terima kasih Pak Rapi. Oke, jadi tinggal 1 poin penutupnya Bu Yosi. Nah, saya langsung ke slide yang terakhir Terus aja. ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi seharusnya dengan adanya digitalisasi, Sarah pulang ya? Bapak dan Ibu itu jadi harus lebih semangat. Anak-anak akan terpacu dan kita semua jadi memahami. Jadi kalau tadi teman-teman itu termasuk Bu Wati, Bu Yosi bikin pantun di depan, saya bikin pantunnya di belakang ya Bu Yosi. Iya, silakan Bapak. Ya, Langsung cepat jadi ya Pak ya. pantunnya pantun saya di belakang. Jadi buah kedondong dibeli di Bekasi. Cakep. Mana cakepnya nih? Cakep. Nah, gitu. Ya udah kenceng Pak. Dibawa pulang menggunakan tas. Cakep. Nah, ayo dong kita berkreasi dan berinovasi Mantap. Lanjutkan. pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Mohon maaf. Mantap, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Matur dan nuwun, terima kasih Pak Slamet. Ini luar biasa ya. Ini materinya tentunya pastinya sangat sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru, kepala sekolah ya, dalam rangka inovasi dalam pembelajaran ini Pak Slametnya. Jadi memang tadi disampaikan Bapak Ibu bahwa kemajuan dalam dunia digital ini dapat membantu dalam proses belajar mengajar ya Pak Slamet. Mungkin kita mengingat waktu ini ya mungkin yang ingin bertanya mungkin
kalau ada ya mungkin kami kasih kesempatan untuk 1 atau 2 orang saja. Ini monggo silakan Bapak Ibu peserta jika ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet. Halo Bapak Ibu. Wah, ini sepertinya teman-teman peserta ini sudah sangat ini ya Pak Slamet ya. Sangat paham dengan Tahu apa nih, yang tambah disampaikan Pak Slamet. Kan bingung tadi sudah atau cukup jelas. Tapi Mudah-mudahan gini, Mbak Yosi, tidak tambah Mbak Yosi, bingung ya. Iya ya. gini, Iya ya, klunya silakan gini. silakan. Kalau Bapak dan Ibu yang ikut ini tambah bingung, itu justru yang saya inginkan, Bu. Gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena kebingungan itu awal untuk bisa. Iya 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 iya. Berarti kan penasaran. Nah, Iya kalau betul Pak. penasaran nanti di luar Zoom ini diakses website hanya1.com, masuk ke menu in-house training, di sana ada modulnya, dibuka, tadi passwordnya juga sudah dikasih. Nah, sehingga besok lusa bisa dibuka-buka. Saya yakin 2 kali dibuka langsung lancar tuh Bu Yosi. Enggak. Mantap. Nah, itu Bapak Ibu sudah dikasih clue-nya sama Pak Slamet ya. Supaya Bapak Ibu silakan dicoba ya di rumah supaya bisa tahu, bisa benar-benar paham ya Pak Slamet ya. Jadi oh begini gitu ya Bapak ya. Nah, ini Pak Slamet ada pertanyaan ternyata di kolom chat ini, materi PPT boleh di-share apa enggak Pak? Baik, jadi saya udah set dalam bentuk e-book. Jadi nggak lagi pakai PPT, Bu. Kalau pakai Iya, PPT jadi biar itu nggak masuk ya. Iya. Bukan, kalau pakai PPT Iya, betul. berarti kita webinar hari ini nggak ada gunanya, nggak ada inovasinya. Benar. Iya, Kan kita judulnya kan Bapak. inovasi Iya. pemimpin pembelajaran. Pembelajaran. Iya, Jadi betul. yang saya bagi e-booknya. Iya, Saya nggak bagi betul, PPT-nya, e-booknya saja. Baik, Iya, mohon benar. izin Jadi Pak Slamet. Bapak Bu peserta bisa langsung. Oke, ada pertanyaan ini dari Bu Lydia Nasagala ya, Bu. Ya, mohon izin Pak Slamet. Oke, Tadi silakan. saya kurang tidak mengikuti sepenuhnya ya. Mohon izin, mohon maaf karena mendua ada kegiatan juga dari Kombel. Nah, untuk link apa e-booknya boleh dibagi Bapak? Mohon izin. Boleh, boleh. Saya sudah bagi ke panitia Bu Lili. Ya, nanti dicantumkan aja di chat. Nanti akan Baik, Pak. Iya, nanti akan kami share Bapak. Oke. Iya, Bapak Ibu. Di chatnya aja, di chatnya di. Oh iya, boleh di chat Ibu. Boleh. Terima kasih Pak Slamet. Oke ya. Oke Bu. Ya mungkin karena begini Pak Slamet, mungkin teman-teman ini kalau belum langsung mencoba juga mau tanya juga bingung Pak Slamet ya. Tapi tadi lumayan mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya ya terkait materi yang sudah disampaikan ini luar biasa Pak Slamet, sangat menarik. Mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Atau gini saya kasih motivasi nih. Iya. Ya. Oke. Ya, closing statement ya Pak Slamet ya. Ya. Enggak, saya kasih motivasi. Ini gini. Closing statement? Iya, oke. Kalau kita di rumah ada anak kecil, entah itu cucu, entah itu cucunya tetangga, entah itu anak kita yang masih kecil. Coba deh, anak kecil itu kalau kita lepas di sebuah ruangan, apa yang terjadi? Gratil kan, tangannya megang sono, megang sini kan. Itu kreativitasnya tinggi dia. Kadang-kadang orang tuanya suka marah-marah, jangan gitu. Padahal anak itu ingin mencoba. Nah, bapak dan ibu itu jangan kalah sama cucunya ingin mencoba. Jadi bapak dan ibu ya dicoba. Karena sesuatu tidak akan punya pengalaman kalau kita tidak mencoba. Saya tanya, Ibu, cabai itu pedes nggak, Bu? Cabai itu pedes nggak? Pedes. Kenapa kok Ibu mengatakan pedes? Karena Ibu pernah menggigit cabai. Tapi kalau tidak pernah menggigit cabai, dikatakan cabai itu pedes, nggak percaya. Nggak tahu rasanya ya Pak ya. Iya betul. Nggak tahu rasanya. Jadi sesuatu harus kita coba. Jangan khawatir. Ya, sebenarnya kalau waktunya panjang, saya punya aplikasi lagi yang lebih spektakuler, itu merangkai rangkaian elektronik, Bu. Nggak takut kesetrum, nggak takut bahannya habis. Tapi ya nanti di sesi berikutnya ya Pak ya, di sesi berikutnya ya Pak ya.
Oke gitu ya. Iya Ya, Pak Slamet. enggak. Oke, terima kasih ini motivasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi pesan dari Pak Slamet ini Bapak Ibu jangan takut mencoba. Jadi nanti selesai acara ini Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Silakan masuk, ini sudah e-booknya dari Pak Slamet ini sudah di-share oleh Bu Lili ini di kolom chat Bapak Ibu. Boleh nanti Bapak Ibu lihat ya, linknya itu ada di kolom chat. Silakan ya. Boleh di-copy dulu Bapak Ibu biar tidak hilang gitu ya. Nanti kami share juga mungkin ada di grup di WA grup ya, Bapak Ibu peserta ya. Ya Mbak Bu Lili ya. Kita Nah, share di itu grup yang bagus di supaya share di nanti grup WA, Bu. Di grup WA supaya ya supaya supaya kalau apa? Cara membukanya juga iya tershare gitu. Oke. iya betul Bapak. Oke baik Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu juga eh, sudah sepertinya sudah cukup ini ya untuk materi kita pada siang ini. Ada beberapa catatan yang tadi saya eh, sempat eh, catat ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet, bahwa tentu penting adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya eh, jangan lupa bahwa rasa ingin tahu itu juga sangatlah penting untuk tentunya untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi diri kita terkait hal-hal yang ingin kita ketahui. Begitu ya Pak Slamet ya. Nah Bapak Ibu, inovasi eh, mendorong guru maupun kepala sekolah ya eh, untuk terus mengembangkan kompetensi dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan tentunya menyenangkan di kelas sehingga siswa-siswi dapat eh, lebih bersemangat atau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas dan tentunya lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru di kelas. Mungkin ada closing statement Pak Slamet untuk penutup pada sesi materi ini. Baik. Jadi terima kasih kepada Bu Yosi dan Bapak dan Ibu yang telah mengikuti cerita saya dengan Luar seksama. biasa nih Pak Slamet. Yang belum seksama tadi ada diinformasikan ada gangguan, nanti diulang. Rumusnya mau mencoba, rumusnya mau belajar, rumusnya mau bertanya, mencoba, belajar, bertanya. Jadi tidak ada salahnya kita bertanya. Bertanya kepada siapa? Ya kepada yang memahami. Yang berikutnya, Bu Yosi, mohon maaf. Ibu Bapak, video-video yang tampil itu juga bisa diakses di channel saya, channel Hidup Cerdas dan Bahagia. Nanti di sana juga banyak video-video inspirasi yang mungkin bermanfaat. Tentunya kalau Ibu mau mengapresiasi, ya mohon maaf, kesediaannya bisa menekan tombol Like ya Pak ya. like. Yang ketiga, terakhir, memang pertemuan yang 2 jam ini nggak cukup untuk bisa kita memiliki sebuah keterampilan. Saran saya kalau nanti LPMP ada dana, ada kegiatan, lebih baik offline. Lebih baik offline di sebuah ruangan, semuanya bawa laptop, sehingga bisa belajar. Yang terakhir, saya minta maaf kalau paparan saya ada gangguan. Baik itu sinyal, baik itu suara saya, tampilan video. Dan tentunya kalau ada kata yang salah, ya saya mohon maaf. Itu saja Mbak Yosi, terima kasih. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang berguna, mencerdaskan kehidupan Amin. bangsa. Amin Jadi ya tadi saya Allah. tutup, salam cerdas dan bahagia. Jadi kita harus cerdas dan harus bahagia, Bu Yosi. Bahagia. Iya betul Bapak. Masya Allah. Luar biasa. Kita beri aplaus Bapak Ibu semuanya untuk Pak Slamet yang sudah Luar biasa. memberikan ilmunya yang luar biasa ya, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif, gitu ya Pak Slamet ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah kayaknya sudah selama 2 jam ya. Ini waktunya nggak berasa ini ya. Kita berada di akhir
kegiatan bebaring ini. Mohon izin karena ini kita ada kegiatan yang bersamaan sehingga Ibu Wati selaku MC mohon izin juga untuk kegiatan di tempat lain, kegiatan luring. Mungkin kami mohon berkenan Ibu Widya Ningtyas ini Bu Widya untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata buat para peserta semuanya. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Yosi. Bapak Ibu, salam dari Bapak Kepala BPMP. Terima kasih untuk Pak Slamet yang sudah berbagi ilmunya untuk kita praktekkan bersama, kita coba bersama, kita kembangkan bersama di satuan pendidikan, di kelas-kelas yang kita kelola ya Bapak Ibu ya. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Semoga ilmu yang kita dapat sore ini bisa menginspirasi dan bisa kita kembangkan ya untuk kita manfaatkan supaya pembelajaran di kelas kita memang benar-benar menyenangkan ya, menyenangkan karena sekarang isunya itu di kurikulum Pak Slamet dan Bapak Ibu semua ya, di kurikulum ya itu ada 3 poin ya. Meaningful ya, learning ya, pembelajaran bermakna ya, kemudian joyful learning ya, pembelajaran yang menyenangkan, nah gitu ya. Oke ya, jadi saya yang pandang seperti itu. Tapi kita semua dapat banyak ya sore ini ya. Terima kasih ya Pak Slamet. Luar biasa ya, mantap luar biasa. Biasa kita 3:30 udah selesai nih, atau jam 3 udah selesai. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam sehat, cerdas dan bahagia buat kita semua. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ini Mbak Yosi saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Widya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet. Luar biasa Bapak. Baik, sebagai penutup boleh saya pantun sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, sungguhlah manis buah ini. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah sesi materi pada bebaring kali ini. Semoga dapat memberi manfaat. Baik Bapak Ibu semuanya, sungguhlah cantik si anak dara, memakai pita bermotif melati. Jika tersenyum berbicara, maaf dipinta sepenuh hati. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari narasumber kita, Pak Slamet, dapat memberikan manfaat. Sebagai penutup dalam kegiatan berbaring hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, salam cerdas dan salam bahagia gitu ya Pak Slamet ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, tetap semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.